Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat orang-orang yang sedang menonton video saya di jam waktu yang tertentu. Oke, kembali lagi dengan saya Muhammad Supandi. Jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ulangan harian pelajaran hubungan masyarakat atau biasa disebut dengan HUMAS. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dan like supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Jangan lama-lama, langsung aja ke videonya atau inti dari video ini. Let's go. Dari pertanyaan-pertanyaan pelajaran HUMAS ada 5 pertanyaan ulangan harian. Yang pertama, jelaskan pelaksanaan tata cara perjalanan bisnis. Nah, pelaksanaan tata cara perjalanan bisnis itu ada 3. Yang pertama, in-house traveling department, yaitu bagian di perusahaan yang khusus menangani perjalanan bisnis pada suatu perusahaan dan bertanggung jawab mulai dari persiapan dokumen, mengurus tiket dan hotel di mana pimpinan akan menginap hingga mengurus keuangan atau pembiayaan selama perjalanan bisnis. Yang kedua, travel bureau, yaitu perusahaan menggunakan jasa biro perjalanan untuk mempersiapkan perjalanan bisnis pimpinan karena lebih praktis dan tidak merepotkan perusahaan. Dan yang ketiga, administrasi kantor atau sekretaris, yaitu administrasi kantor atau sekretaris sendiri, yaitu mempersiapkan perjalanan bisnisnya, sehingga administrasi kantor atau sekretaris harus segera mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan bisnis pimpinannya, seperti yang dipersiapkan semua dokumen perusahaan, mengurus paspor, bisa tiket dan hotel yang disukai pimpinan. Oke, pertanyaan kedua yaitu cara mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dalam menentukan jenis transportasi. Nah, adalah perjalanan bisnis pimpinan lewat udara dengan menggunakan pesawat terbang hendaknya mempertimbangkan beberapa aspek seperti efektivitas, efisien, mendesak, atau tidaknya waktu dan urusan yang hendak diselesaikan serta koneksi keuangan perusahaan apabila pimpinan memiliki waktu yang cukup longgar serta lokasi yang harus ditempuh tidak begitu jauh. Sebaiknya pimpinan menggunakan transportasi lewat darat saja agar lebih ekonomis. Pertanyaan ketiga yaitu jelaskan dokumen internal dan sebutkan contohnya. Dokumen internal adalah dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan atau lembaga yang bersangkutan. Dokumen internal dapat berupa surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas atau biasa disebut SPPD. Contohnya yaitu surat tugas dan surat perintah. Pertanyaan yang keempat, jelaskan macam-macam visa. Macam-macam visa ada 6, yaitu yang pertama, transit visa. Transit visa yaitu visa biasa yang diberikan kepada seseorang yang singgah atau transit di suatu kota di negara tertentu, biasanya hanya untuk 1-3 hari, kemudian melanjutkan perjalanan kembali ke negara tujuan. Yang kedua, tourist visa, yaitu bisa untuk orang-orang yang mengadakan perjalanan peristiwa di Indonesia. Bisa turis hanya berlaku untuk 2 bulan dan tidak dapat diperpanjang secara otomatis. Apabila hendak memperpanjang visa, pada turis harus keluar dahulu dari Indonesia
untuk meminta visa lagi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau RI di luar negeri. Yang ketiga adalah business visa, yaitu bisa untuk para pembisnis yang akan melakukan kunjungan bisnis atau urusan dagang ke suatu negara. Nah, yang keempat ada diplomatic visa, yaitu visa yang diberikan kepada pejabat, kedutaan, konsulat, atau perwakilan suatu negara yang patut diberikan penghormatan atas dasar hukum dan pergaulan diplomatik internasional. Yang kelima ada official visa, yaitu visa yang diberikan kepada pejabat resmi suatu negara dalam hubungan internasional. Hal ini sebagai tanda persahabatan kedua negara. Yang keenam ada imigran visa yang diberikan kepada para imigran. Imigran merupakan orang-orang yang mengadakan perjalanan ke suatu negara dan berkeinginan menetap di negara tersebut. Pertanyaan yang kelima yaitu jelaskan mengapa harus membuat laporan perjalanan dinas. Nah, perjalanan dinas merupakan aktivitas karyawan untuk berpergian ke suatu tempat yang sudah ditentukan untuk keperluan pekerjaan di perusahaan tempatnya bekerja. Nah, perjalanan dinas ini biasanya dibiayai penuh oleh perusahaan. Karyawan harus membuat laporan perjalanan usai melakukan tugas tersebut. Jadi, laporan ini berisi segala kegiatan serta biaya yang dikeluarkan selama perjalanan. Selain itu, laporan ini merupakan pertanggungjawaban karyawan ke perusahaan terkait tugas yang sudah dia emban. Mungkin segitu saja di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat dan kalau banyak kekurangannya mohon maaf.